Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how's life? I hope you are fine. Are you ready for study today? Yes, I am ready. Today, we will learn about map of a local environment. Before we start our lesson, let's eat basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke students, hari ini kita akan belajar peta. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang definition, purpose, elements, and example of maps. Definition. Nah, kira-kira apa ya pengertian dari peta? Ada yang tahu tidak? Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi, baik sebagian atau seluruhnya, pada bidang datar yang diperkecil dengan skala dan dilihat dari atas dengan tulisan tertentu sebagai tanda. Purpose. Nah, kira-kira apa saja sih fungsinya dari peta? Yang pertama, sebagai petunjuk lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Peta juga bisa digunakan untuk menunjukkan suatu arah sehingga kita tidak tersesat. Yang kedua, untuk memperlihatkan ukuran jarak atau luas dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi sehingga tampak jelas terlihat. Misalnya, letak benua, pulau, sungai, laut, gunung, dan bentuk yang lainnya. Yang keempat, sebagai alat penyedia data tentang potensi suatu wilayah. Misalnya, Pulau Kalimantan yang memiliki banyak tambang, dan Pulau Jawa yang memiliki banyak sekali persawahan. Selanjutnya adalah elements. Nah, unsur-unsur apa saja yang terdapat pada peta? Yang pertama, judul peta. Peta harus memiliki judul. Tujuannya untuk menjelaskan jenis peta. Nah, judulnya ini biasanya terletak di bagian atas gambar. Yang kedua, skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak antara keadaan pada peta dengan keadaan sebenarnya. Yang ketiga, mata angin. Mata angin ini biasanya berada pada bagian ruang kosong di peta. Bisa di sebelah kiri, kanan, atas, atau bawahnya peta. Tujuannya untuk mengetahui arah pada peta seperti arah utara, selatan, timur, dan barat. Unsur peta yang keempat yaitu legenda. Legenda pada peta berfungsi untuk menjelaskan keterangan simbol-simbol yang terdapat pada peta. Legenda biasanya berada di sudut kiri peta. Nah, jadi pada gambar peta itu, di situ nanti akan ada berbagai simbol, misalkan simbol untuk pegunungan, simbol untuk lautan, dan lain sebagainya. Simbol-simbol itu nanti akan dijelaskan pada legenda. Selanjutnya adalah example of maps. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh peta. A map is an illustration of a large place. Example of maps are: number 1,
the maps of a village or kelurahan. Number 2, the map of a sub-district. Number 3, the map of Islam. Contoh peta yang selanjutnya adalah the maps of a regency of city. Jadi ini adalah salah satu contoh peta kabupaten atau kota. Nah, yang ada di sini adalah contoh peta dari Kabupaten Sidoarjo. Jadi pada peta Kabupaten Sidoarjo ini kita sudah mengetahui wilayah mana saja yang termasuk dalam Kabupaten Sidoarjo. Contoh peta selanjutnya adalah the maps of a province, yaitu peta provinsi. Ini adalah contoh peta dari Provinsi Jawa Timur. Contoh peta selanjutnya adalah the maps of a country, yaitu peta Indonesia. Selanjutnya ada the map of a region, ada the map of a continent, and the map of the world. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai pengertian peta, fungsi dari peta, unsur-unsur yang ada dalam peta, dan beberapa contoh peta. Semoga kalian bisa memahami pelajaran pada hari ini ya. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat. Amin. Before we close our lesson, let's read Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, students. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.